Hari ini kita sedang berada di warung kopi Nopi di depan kantor PDIP Kabupaten Bengkayang dan depan kantor Partai Demokrat Kabupaten Bengkayang. Dan kita hadirkan narasumber kita yang tidak tanggung-tanggung, yaitu Bapak Jakarias Sarjana Hukum yang terkenal seorang sosok pengacara terkenal. Dan kita tahu rekam jejak beliau dan beliau juga pakrol di dalam politik. Untuk itu kami ingin bertanya seputar pilkada yang ada di Kabupaten Bengkayang dan bagaimana melihat secara hukum. Selamat pagi Pak Jakarias. Pagi juga Pak. Kalau Anda melihat dengan perputaran politik yang terjadi di Kabupaten Bengkayang saat ini, tentunya sangat-sangat kita ragukan keamanannya gitu Pak Jakarias. Ya, justru berbagai kandidat yang 4 orang ini, 4 kandidat ini sepertinya saling panas di media sosial gitu. Ya. Kira-kira bagaimana kacamata hukum dari Pak Jakarias menilai itu? Ya. Kalau kita melihat potensi untuk terjadinya masalah di ke depan itu memang ada. Tapi itu skalanya agak kecil. Kenapa agak kecil? Karena antar kandidat itu saling mengenal, kemudian jumlahnya 4. Jadi peluang untuk terjadi potensi kemasalahan, keributan dan sebagainya itu kecil kemungkinan. Kecil. Kira-kira apa yang harus disampaikan oleh Pak Jakarias yang juga pakrol menguasai politik dan Saya berharap semua kandidat bisa menjaga diri, menjaga masanya supaya jangan terjadi keributan. Kita mau pemilu Bengkayang tahun ini pemilu damai, kita keluarga besar Bengkayang, mari kita bangun Bengkayang, ciptakan Bengkayang kondusif. Karena apabila Bengkayang tidak kondusif, yang rugi kita semua. Dan kemudian semua masyarakat yang punya hak pilih, gunakanlah hak pilihnya sebaik mungkin. Karena kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita rugi. Jadi saya berharap semua lapisan masyarakat, mari kita menjaga situasi kondisif daerah kita. Mari kita buktikan kepada dunia luar, sama orang luar, bahwa Bengkayang adalah suatu kabupaten yang harmonis, kondusif, dan punya nilai-nilai keluarga yang cukup tinggi. Baik Pak Jakarias, di sini juga kita ini kan menerima masukan-masukan isu dan isu itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya Pak. Ya, betul. Jadi di sini ada titik-titik yang dikategorikan bahwa rawan dari pertikaian berkaitan dengan pilkada ini. Kira-kira mungkin Pak Jakarias sudah bisa mendeteksi daerah-daerah mana saja, di mana saja kira-kira yang kita perlu antisipasi ini Pak? Kalau kita melihat potensi itu besarnya di daerah pesisir. Karena pesisir itu kan antar kandidat itu hubungan keluarganya pasti tidak ada. Kalau di sini daerah pegunungan, semua kandidat yang ikut bertanding ada hubungan keluargaan. Nah, kalau pesisir kan Makata itu basisnya Muslim mayoritas, kemudian kebetulan memang para kandidat ini kan rata-rata bupatinya lah ya, tapi orang Kristen Dayak, dari hubungan keluarga sangat dekat. Jadi yang punya potensi itu di kepulauan lah, tidak pesisir. Kira-kira Pak Jakarias apa yang harus disampaikan kepada mereka dan antisipasinya seperti apa? Terutama kita kalau misalnya terjadi pertikaian itu, tentunya kan melibatkan instansi terkait, termasuk TNI dan Polri mesti kan. Sebagai orang yang pakrol di bidang hukum dan pakrol di bidang politik dalam hal ini, kira-kira seperti apa yang harus disampaikan kepada warga masyarakat di sana Pak? Jadi untuk mengantisipasi masalah itu, kita melibatkan semua komponen Pak, komponen kepolisian, komponen TNI, kejaksaan, maupun misalnya dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, harus bisa jeli melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi segera diantisipasi. Kalau misalnya ada suatu gerakan atau sikap kelompok-kelompok tertentu yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Sehingga pihak berwenang segera mengantisipasi persoalan itu sehingga barang tidak berkembang. Ini kan ada isu yang berkembang nih Pak Jakarias, ada isu yang berkembang bahwa di dalam penyeleksian mencari atau untuk menetapkan para calon ini nomor 1, 2, dan 3, dan 4 ini kan ada isu tersebut mengatakan salah satu kandidat ini yang digugurkan. Ini kan merupakan salah satu hal yang sangat krusial nantinya, dan ini juga akan berdampak kepada
keributan di sini. Kira-kira dalam hal ini kalau dilihat dari sisi hukum, kalau misalnya mereka itu sampai merusak dan sebagainya, kemudian anarkis. Itu kan isu Pak. Ya. Jadi belum bisa tanggung jawabkan. Ya. Juga hoax. Orang-orang seperti itu yang menjebak isu seperti itu, laporkan. Ya. Artinya kita laporkan kepada pihak berwenang untuk berikan pembinaan. Ya. Nah, berikan pembinaan kepada mereka supaya hal seperti itu jangan dikembangkan karena itu kan isu belum bisa bertanggung jawabkan. Kalau misalnya mengatakan si A itu tidak layak, si B tidak layak, itu kalau isu karena yang menentukan itu adalah KPUD, bukan masyarakat, bukan kelompok tertentu. Sebaiknya seperti apa Pak? Sebaiknya masyarakat berdiam diri saja, biarkan proses berjalan. Nanti KPU yang menyeleksi apakah layak atau tidak yang keempat ini. Apabila memang KPU mengatakan bahwa seseorang itu tidak layak untuk mencalonkan sebagai bupati, ya kita harus terima. Nah, kalau seandainya pihak yang digugurkan merasa tidak terima, dia punya hak untuk mengajukan keberatan. Silakan, ini negara hukum. Semua orang berhak untuk mengajukan pembelaan terhadap diri sendiri. Baik, Pak Jakarias, dalam konteks ini kita juga selalu selalu menerima masukan gitu kan, di berbagai aspek. Kadang-kadang yang selama ini mempermainkan medsos atau media sosial dan terus kurang media sampai saat ini berkaitan dengan pilkada ini kan. Kira-kira dalam konteks ini, kira-kira apa yang harus disampaikan kepada kepada seluruh masyarakat pengguna medsos saat ini sehingga tidak dijadikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang IT Pak. Jadi kita berpesan pada masyarakat supaya bermedsoslah sesuai dengan etika kita. Etika kita sopan santun. Etika budaya kita adalah budaya kekeluargaan, budaya kita adalah budaya kebersamaan. Mari kita bermedsos secara sopan, santun. Karena apabila kita bermedsos yang tidak santun, yang merugi kita sendiri. Artinya kita harus menghormati paradigma hukum di sini atau supremasi hukum di sini sehingga kita jangan terjebak Pak ya. Ya, betul Pak. Baik pemirsa, itu saja yang kami hasil wawancara kami dengan Pak Jakarias, pakar hukum dan pakar politik juga di sini ya kan. Jadi saran dan masukan beliau di dalam konteks hukum dan konteks politik justru tidak kita ragukan. Tidak tanggung-tanggung, inilah Pak Jakarias. Dan hari ini kita mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya kepada warga masyarakat agar warga masyarakat selalu tetap patuh kepada aturan dan mengedepankan supremasi hukum serta menghargai adat istiadat setempat. Terima kasih. Dulu, Ya, saya mau bicara masalah pas dulu kemarin, pakai Bapak Gerindra. itu dulu kemarin. Jadi Ya. depannya bisa begitu. Kalau itu salah, nggak bisa. Contoh, Nanakom. Waktu dia survei. Saya tidak mau mencontohkan yang lain. Kan begitu. Ternyata. Kalau berita dulu ya iya. Itu Pak. Saya mau sampaikan Kalau begini. berita masak, tinggal di mana masanya. Pak Ira, Gitu. Kadut kan dia calon bupati. Iya. Apa program yang itu yang akan ditawarkan kepada masyarakat agar dia bisa menang? Apa? Nanti programnya ditawarkan. Tidak ada Nanti yang sampaikan. tidak terundi. Ini rahasia. Ini Kalau baru gimana? nanti. Kalau sudah, Kalau mau umur keluar, Apa arti? aku jelaskan. apa arti Nanti SDM? kita tiru. Arti SDM apa? SDM itu sesuatu slogan yang bukan hanya sekedar bebas dari segala itu bukan, tetapi adalah sebuah visi dan misi yang akan disampaikan setelah pencabutan undi nanti. Sama. Nah, dalam hal ini juga, mengapa saya katakan bahwa Sebastian Darwis ini sangat bijak dan cerdas di dalam memilih sebuah partai. Dia melihat Partai besar ya, partai besar itu. Partai nasional. Apalagi Gerindra ini ya, Gerindra ini termasuk partai yang besar, menang dalam pemilihan. ada. Maka dari sebab itu saya katakan Ada bahwa kampanye Darwis juga. sangat bijak dalam memilih. Panggil ada. Dan akan akhirnya juga untuk Nanti menang. Nah, saya yakin betul Ada. seperti itu. Bukan apa? 8 partai. Bukan berarti Jadi, kalau slogan Gagas akan menang juga. Tetapi Slogan dalam hal- SDM itu bukan setelah berarti penetapan. dalam- Ya, bukan dalam berarti dia tidak dipilih masyarakat, tapi dipilih masyarakat. Saya Ya, dulu. begini, Slogan sama-sama SDM begini. itu setelah nanti ditetapkan
sebagai calon bupati dan penyambutan nomor urut baru SDR akan menggaungkan programnya itu. Iya. Kalau kenapa Pak Kajat gini, ikhlas, tulus, dasar. Dasar, oh, niat hati. Salah satunya dasarnya apa? Niat hati itu, bekerja. Bekerja. Nah, dengan pembuktian gitu. Dan salah satunya buktinya Kita kan tidak perlu dibuktikan, orang tuh tahu, semua tahu. Apa itu buktinya? Dia akan bergerak. harus ada dibuktikan. Iyalah. S1 apa? Begini. Itu maksudnya. Kita kan sama-sama paham. SDR, yes, Ya. SDR mantap. Jelas Kajot Menang. dari bawah. Ya dari orang yang tidak mampu hingga menjadi mampu. Gitu. Tentu itu sangat-sangat menempa beliau dalam arti untuk posisi itu dulu. Itu Pak. Yang jelas begini Pak. Saya sangat yakin. Yang pertama Kajot punya partai, apa partai pengusung. Pakai masker, pakai masker. Tentu dia akan Kan pengusung. partai belum tentu dia bisa menang. Setelah partai belum ternyata semenang, kita lihat trik Hinsi. Saya meyakini dia menang. Jangan kau ingin bawa buat partai ini kalah. Dia pertama tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah itu Kajot. Dia berani dia berani mengambil sebuah risiko. Bayangkan saja, dia tinggalkan jabatan sebagai anggota Dewan Provinsi loh. Kalimantan Barat. Iya. Dari PDI Perjuangan. Iya, tetapi dalam hal ini dia bijak. Berarti memilih. politiknya sudah matang gitu. Iya sudah matang, bukan matang. Timbul ya, bukan matang namanya itu. Itu bukan matang loh. Apa ini? Bukan matang itu namanya. Nah, Kalau sudah Itu sudah telanjur. Tindak Telanjur lanjut. dibicarakan Iya, diri. tindak lanjut. Sudah Kalau boleh. apa katanya itu? Ya nanti pada saat pemungutan suara. Yang jelas saya sangat yakin saya bukan orang partai. Mau juga masuk partai. Ya karena kau belum Ya. tahu, makanya Belum tahu tuh. Saya belum tahu saya yakini karena poin-poin itu banyak. Kalau untuk kemenangan itu jelas banyak. Kalau posisi Bang Kajat dia harus menang, kerja keras dan tuntas itu apa? Kira-kira salah satunya yang yang digunakan. Berbicara kita masalah slogan kerja keras, ikhlas dan tuntas. Itu kan pegangan setiap manusia. Aku dipegang oleh manusia. Nah, gitu. Yang pertama kerja keras. Orang kan berniat kita untuk usaha. Kalau tidak keras jangan kerja ya. Jangan kerja. Tidak ada guna itu. Dan kedua ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena kita perhatikan hasil ini. Kalau kita kerja dengan keikhlasan, bayangkan kalau kita membuat suatu modif motor, kalau kita tergesa-gesa, ya, itu hasilnya tidak maksimal. Tapi kan kita dengan keuletan, itu akan jadi maksimal. Dan itu harus tuntas kerjaan itu. Terus yang ikhlas, Itu, ikhlas tadi. ikhlas itulah berdasar. Kan kita niat kerja. Kerja. Kan orang banyak profesi, ikhlas tidak dibayar kerja pun itu salah itu. Itu bodoh namanya itu. Bodoh itu namanya. Yang namanya ikhlas itu. Itu, Pak. Tidak bisa itu. kerja keras. Bicara itu makanya keunggulan daripada sistem pangan itulah saya yakin ada itu menang gitu. Yakin dia menang. Nggak bisa itu. Semua kita pasti berdasarkan seperti itu sudah apa namanya sudah lihat apa saja. Apalagi beliau ini diusung oleh abang partai. Lahir itu niat sudah ada. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Berarti nggak ikhlas. Ya. Dan saya tidak ikhlas. Dalam hal ini Bisa. kita semua bahwa SDR bukan saja kerja keras, bukan saja kerja ikhlas, bukan saja kerja bukan. Jadi ya, tetapi perlu pembuktian yang Pembuktian nanti lah. Kalau udah dilantik. Kalau belum dilantik mana bisa dibuktikan? Begitu juga dengan beliau misalnya. dalam hal berslogan Kader Carlos. ya. Gitu, Pak. Kalau dari ini ya, Kita jangan buat kesimpulan jangan aneh lah. Kenapa ada ini itu untuk pimpinan? saya tidak katakan aneh. Bukan membuat persepsi. Saya mengatakan bahwa SDR itu adalah orang luar biasa, orang yang cerdas, ya, orang yang paham. Di dalam Dari mana Anda mulai kerja? Dari mana? Nah, buktinya dia terpilih baru itu di apa Dewan Provinsi. Kita bukan bicara dewan. Iya, Kita mau bicara pilkada. Ini pilkada. Orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang cerdas. Kalau nggak cerdas mungkin ada tuh. Itu adalah sebuah gambaran yang Dewan luar beda. biasa. Dewan beda. Itu gambaran yang luar biasa, bro. Pilkada ini pilkada. Kalau beliau ini kan termasuk partai. Kalau kita simpatisan. Kalau udah menang, itulah bupati kita. Dia terbaik untuk Bengkayang. Iya. Nah, jadi kita berharap pemilu tahun ini berjalan damai, kan? Mudah-mudahan untuk kotokan. Mari selamat.